Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kusmiati dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dengan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan instruksional khusus dari pembahasan materi kali ini adalah: yang pertama, mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, mampu menilai pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, jika tidak ada negara maka akan homo homini lupus, yang artinya manusia memangsa manusia. Oleh karena untuk menghindari hal tersebut dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud orang-orang bangsa lain adalah peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada NKRI. Hak dapat disebut juga dengan HAM, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau hak sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, sehingga terlahirlah kewajiban sebagai warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai pada tahun yang pertama 1945 sampai 1959, di mana pada tahun itu HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimis seperti keleluasaan partai-partai politik. Yang kedua, tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan tulisan. Yang ketiga, tahun 1966 sampai 1970. Pada tahun tersebut muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Selanjutnya, pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun tersebut, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Selanjutnya, pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan yang terakhir pada tahun 1998 hingga sekarang, setelah jatuhnya
rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, contohnya hak memilih, hak memanfaatkan, hak membeli, dan hak menjual. Yang ketiga, hak asasi sosial dan budaya, contohnya mendapatkan keadilan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, dan perlindungan. Yang kelima, hak politik, yaitu memilih, dipilih, dan berorganisasi. Yang terakhir yaitu hak dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintah, dan lain-lain. Kedua, kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk pada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara, mengikuti pendidikan dasar, dan taat kepada negara. Bicara mengenai hubungan negara dengan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat merujuk pada pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, yaitu Hobbes dan John Locke, yang menyatakan masyarakat mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, yaitu Antonio Gramsci, yaitu di mana kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Dan yang terakhir, menurut kaum sintetis, yaitu Antonio Giddens. Menurutnya, menyatakan dua pandangan di atas dengan kata kunci, struktur atau negara untuk pandangan teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis, di mana negara dan warga negara sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.